Polisi ini apes, dikira orang biasa ternyata memalak seorang kakek pensiunan TNI. Siang itu, matahari bersinar terik di jalan raya pinggiran kota. Asap kendaraan bercampur dengan debu berterbangan di udara, menciptakan suasana yang panas dan pengap. Di tepi jalan, berdiri dua orang polisi berseragam lengkap. Salah satunya adalah Rambo, seorang oknum polisi yang dikenal arogan dan suka mencari-cari kesalahan pengendara supaya bisa dia palak. Di sampingnya, seorang polisi bernama Rizal berdiri sambil sesekali mengamati lalu lintas. Saat itu, terlihat seorang pria muda mengendarai motor bebek tua. Helmnya sedikit miring, dan ia tampak ragu-ragu saat melihat dua polisi di tepi jalan itu. "Rambo," bisik Rizal. Rambo segera mengangkat tangannya memberi aba-aba agar pria itu menepi. Pria muda itu pun berhenti dengan wajah tegang. "Selamat siang, Pak," sapanya dengan sopan. "Iya, Pak. Ada apa?" tanya pria itu. "Kamu tahu salahmu apa?" ujar Rambo dengan tegas, menatap tajam ke arah pengendara itu tanpa kebingungan. "Maaf, Pak. Saya salah apa, Pak?" tanya si pemuda dengan wajah bingung. Dengan nada sedikit membentak, Rambo berkata, "Helm kamu gak dikancing. Mana SIM dan STNK?" Si pemuda buru-buru merogoh sakunya dan menyerahkan SIM serta STNK. Rizal mengambilnya dan memeriksa dengan saksama. "Surat-suratnya lengkap," bisiknya kepada Rambo. Namun, Rambo tak peduli. Ia terus menatap pemuda itu dengan sorot mata tajam yang mengancam. "Kamu bisa saya tilang karena tidak memakai helm dengan benar. Selain itu, knalpot motormu juga tidak standar. Dendanya mahal. Mau saya tilang atau kita selesaikan di sini saja?" Pemuda itu tampak ketakutan. Ia tahu maksud polisi itu. Ia diminta untuk membayar uang damai agar tidak perlu ditilang. "Duit saya nggak banyak, Pak. Kamu kira saya peduli?" Rambo menyeringai. Tangannya terulur ke arah si pemuda, menunggu sesuatu. Akhirnya, dengan berat hati, pemuda itu mengeluarkan beberapa lembar uang dan menyerahkannya kepada Rambo. Rambo, polisi itu, tersenyum puas lalu melambaikan tangannya. "Sudah, pergi sana. Hati-hati di jalan." Pemuda itu mengangguk cepat dan segera tancap gas, meninggalkan tempat itu. Rizal lalu mendekat dan berbisik, "Rambo, kalau begini terus, lama-lama kita bisa kena masalah." Rambo tertawa sinis. "Masalah apa? Kita ini yang berkuasa di jalan. Siapa yang bisa melawan kita?" Baru saja Rambo selesai berbicara, sebuah motor tua melintas pelan di jalan. Pengendaranya adalah seorang kakek tua, mengenakan kaos putih lusuh, celana panjang usang, dan helm yang terpasang dengan benar. Motornya tampak tua dan tidak terawat, meski masih berjalan dengan baik. "Itu, Ram," kata Rizal sambil menunjuk ke arah kakek itu. Rambo segera melangkah ke tengah jalan dan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar motor berhenti. Kakek tua itu perlahan menarik rem dan menepikan motornya. Ia menoleh dengan tenang ke arah Rambo. Rambo menghampirinya dengan lagak sok berkuasa. "Mana SIM dan STNK-nya, kek?" Tanpa banyak bicara, kakek itu mengeluarkan SIM dan STNK dari dompet kulit yang sudah usang, lalu menyerahkannya. Rambo memeriksanya dengan teliti, berharap menemukan kesalahan. Sekilas semuanya tampak lengkap, tapi kemudian matanya menangkap sesuatu. Pajak motornya telat 3 bulan. "Wah, ini gak bisa, kek. Ini pelanggaran." Kakek itu mengangguk santai. "Saya tahu, Pak. Tapi bukan karena tidak mau bayar. Saya hanya menunggu hasil panen ladang. Sebentar lagi, pasti saya lunasi pajaknya." Rambo menyeringai sinis. "Wah, gak bisa gitu, kek. Aturan tetap aturan. Kalau telat ya ditilang." Kakek Sali menghela napas panjang. "Saya ini sudah tua, Pak. Saya tidak melanggar aturan lain, hanya pajaknya saja yang telat. Saya janji akan bayar." Namun Rambo tak peduli. "Jangan banyak alasan. Kalau gak mau ditilang, selesaikan di sini saja." Kakek Sali mengangkat alisnya. "Maksudnya apa, Pak Polisi?" "Bayar uang damai. Kita beres," jawab Rambo tanpa malu. Kakek Sali menatap Rambo dengan tajam. Seketika suasana di sekitar mereka berubah. Tatapan tenang kakek itu membuat Rambo merasa tidak nyaman. "Kamu ini polisi atau preman?" Suara kakek itu terdengar keras. Rambo mengepalkan tinjunya, matanya membara penuh amarah. "Kurang ajar kau, kek. Berani melawan polisi, aku hajar kau."
Namun sebelum pukulannya sempat melayang, kakek Salim bergerak lebih cepat. Dengan gerakan lincah dan terlatih, ia menghindar lalu menangkis serangan Rambo dengan mudah. Rambo terhuyung ke belakang. Tangannya terasa nyeri akibat tangkisan itu. Matanya membelalak tak percaya. Siapa sebenarnya kakek ini? Batinnya. Rizal, rekan Rambo yang sejak awal sudah merasa ragu dengan cara kerja temannya itu, kini semakin curiga. Tatapan kakek Salim terlalu tajam, sikapnya terlalu tenang, seolah-olah dia bukan orang sembarangan. Sementara kakek Salim hanya berdiri di situ, menatap mereka tanpa gentar. Kakek Salim tersenyum kecil. Aku tidak melawan polisi, nak. Aku hanya menangkis seranganmu. Jangan kira semua orang di jalan ini bisa kau tekan sesuka hati. Rambo makin tersulut. Ia maju selangkah, wajahnya merah padam. Jangan banyak omong, kek. Kalau kau tidak mau bayar uang damai, aku pastikan kau tidur di sel malam ini. Namun kakek Salim tetap berdiri tenang, menyilangkan tangan di dada. Aku sudah bilang, pajak motorku akan kubayar setelah panen. Kau tidak berhak menilangku hanya karena itu. Dan sekarang, aku ingin pergi. Jangan halangi jalanku. Kata-kata itu bagaikan cambuk yang semakin membakar amarah Rambo. Ia langsung melayangkan tinjunya ke arah dada kakek Salim, berharap kali ini serangannya berhasil. Tapi sekali lagi, pukulan itu meleset. Dalam sekejap, kakek Salim memutar tubuhnya dengan kecepatan luar biasa, menghindari pukulan tersebut. Dengan sigap, ia menangkap pergelangan tangan Rambo dan memelintirnya dalam kuncian sederhana tapi menyakitkan. Rambo berteriak kesakitan, tubuhnya dipaksa berlutut. Kakek Salim tak berhenti di situ. Ia menarik tangan Rambo ke belakang hingga pria itu tersungkur, wajahnya mencium aspal. Rizal yang sedari tadi hanya diam, kini mundur satu langkah. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Kakek Salim menatap Rambo yang kini tak berdaya. Suaranya tetap tenang, tapi penuh wibawa. Kau kira aku hanya kakek tua biasa, katanya pelan. Aku sudah melihat banyak polisi seperti kau, polisi yang lebih peduli uang daripada keadilan, yang lebih suka memeras rakyat kecil daripada melindungi mereka. Rambo menggertakkan giginya. Sialan, lepaskan aku, kek. Namun bukannya dilepas. Kakek Salim justru sedikit menekan kunciannya. Rambo kembali menjerit. Aku tidak suka kekerasan, ujar kakek Salim, tapi aku juga tidak suka melihat orang sewenang-wenang menyalahgunakan kekuasaan. Rizal, yang sejak tadi terdiam, akhirnya memberanikan diri berbicara. Kakek, sudah cukup. Tolong lepaskan dia. Kakek Salim melirik Rizal sejenak, lalu dengan gerakan halus melepaskan kuncian itu. Rambo buru-buru bangkit. Mundur beberapa langkah dengan wajah merah karena malu dan marah. Kakek Salim menghela napas panjang. Ia mengeluarkan dompet usangnya, menarik sebuah kartu lusuh, lalu melemparkannya ke arah Rambo. Lihat baik-baik sebelum kau mempermalukan dirimu lebih jauh. Rambo meraih kartu itu, matanya menyipit membaca isi kartu tersebut. Begitu matanya menangkap tulisan di sana, wajahnya langsung pucat. Tangannya sedikit gemetar. Rizal mendekat, ikut membaca. Begitu melihatnya, matanya membelalak. Kakek ini, pensiunan TNI, gumam Rizal pelan. Rambo menelan ludah, baru sadar bahwa ia baru saja mencoba menilang dan bahkan menyerang seorang mantan anggota militer. Kini, ia mengerti betapa besar kesalahannya. Mengapa kakek itu bisa begitu tenang, begitu percaya diri? Rambo sadar, orang ini jelas bukan orang sembarangan. Kakek Salim tersenyum tipis. Sekarang kau paham, kan? Rambo berkeringat dingin. Dalam hatinya, ia sadar kalau kejadian ini sampai tersebar, pekerjaannya bisa terancam. Kakek, saya minta maaf, katanya dengan suara sedikit bergetar. Kakek Salim menatapnya tajam, seakan ingin membaca ketulusan di balik ucapan itu. Rambo melanjutkan. Saya sudah salah. Terlalu arogan. Saya menganggap semua orang bisa saya manfaatkan. Tapi hari ini, saya sadar, tidak semua orang bisa saya perlakukan seperti itu. Kakek Salim terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara datar. Kau minta maaf karena benar-benar menyesal, atau karena kau takut pada siapa aku sebenarnya? Rambo tahu, kakek Salim bukan orang bodoh yang bisa diperdaya dengan kata-kata kosong. Ia mengepalkan tangannya, menghembuskan napas panjang. Saya tidak tahu, kek. Tapi saya sadar saya salah. Kakek Salim mengangguk perlahan. Itu awal yang baik. Tapi meminta maaf saja tidak cukup.
Kalau kau benar-benar menyesal, buktikan dengan tindakan. Rambo mengangguk pelan tanpa berkata-kata. Ada perasaan aneh di dadanya, seolah sesuatu yang selama ini menekan jiwanya perlahan mulai terangkat. Kakek Salim kembali menyalakan motornya. Sebelum pergi, ia berpesan. Hidup ini panjang, nak. Kau masih punya waktu untuk berubah. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Rambo hanya bisa menatap kakek Salim yang perlahan melaju, meninggalkan dirinya yang masih dipenuhi berbagai perasaan campur aduk. Rizal menepuk pundaknya pelan. Kau baik-baik saja. Rambo menghela napas panjang. Entahlah, Riz. Mungkin, ini pertama kalinya aku benar-benar merasa malu. Rizal tersenyum tipis. Tak apa-apa. Mungkin, ini juga pertama kalinya kita diberi kesempatan untuk berubah. Rambo menatap Rizal sejenak, lalu mengarahkan pandangannya ke jalan yang kini kosong. Kakek Salim telah menghilang dari pandangan, tapi kata-katanya masih terngiang jelas di kepalanya. Ia tidak tahu apakah benar-benar bisa berubah. Tapi satu hal yang pasti, kejadian hari ini akan terus membekas dalam ingatannya. Beberapa minggu berlalu, dan perubahan mulai terlihat. Rambo tidak lagi sewenang-wenang menilang pengendara. Ia mulai benar-benar menjalankan tugas sesuai aturan, bahkan lebih ramah terhadap orang-orang yang ditemuinya di jalan. Para pengendara yang dulu takut, kini mulai melihatnya dengan cara berbeda. Rizal, yang sejak awal merasa tidak nyaman dengan cara kerja Rambo, merasa bangga dengan perubahan rekannya itu. Ia tahu, semua ini berawal dari pertemuan dengan kakek Salim. Mungkin tanpa disadari, kakek tua itu bukan hanya mengubah jalan hidup Rambo, tapi juga membuka mata mereka tentang arti sesungguhnya menjadi seorang penegak hukum. Peristiwa itu telah menyelamatkan seseorang dari jalan yang salah. Ada pesan moral yang bisa dipetik, kesombongan tidak akan pernah membawa kebaikan. Orang yang merasa berkuasa dan semena-mena terhadap yang lemah, pada akhirnya akan mendapat pelajaran hidup yang berharga. Kesempatan untuk berubah selalu ada. Tidak ada kata terlambat untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Dan satu hal penting, jangan pernah menilai orang dari penampilannya. Kakek Salim mungkin tampak seperti pria tua biasa, tetapi ia menyimpan pengalaman, wibawa, dan kebijaksanaan yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Keadilan harus ditegakkan dengan benar. Seorang aparat hukum seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan memanfaatkan kekuasaannya demi keuntungan pribadi. Terkadang, kata-kata bijak bisa mengubah jalan hidup seseorang. Nasihat yang baik, jika disampaikan di saat yang tepat, bisa menyentuh hati dan membuka mata mereka yang tersesat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika kamu suka, bagikan ke teman-temanmu, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya.